Oh, dulu mah nggak kelihatan kali. Karena banyak sampah, banyak sampah sih. Kesaksian warga sekitar Kali Item Sentiong, sejak dinormalisasi lagi oleh PJ Heru, sampah berkurang banyak, jadi kinclong, pompa air pun ditambah. Sampahnya berkurang banyak. Dulu kan sampah suka nyangkut tuh. Karena mungkin lumpurnya terlalu banyak, jadi sampai jadi nyangkut. Karena udah dikeruk, sampahnya jalan. Kegiatan kami sehari-hari yaitu satu, pengarungan dan pengangkatan. Seperti ini sampahnya. Hari ini kami mendapat 3 mobil yang kami lakukan hari ini. Apa kabar Sobat Review Berita? Kali ini saya akan kembali membahas tentang kinerja dari PJ Gubernur Heru Budi yang berhasil melakukan normalisasi di beberapa kali besar dan anak kali yang ada di Jakarta. Yang pastinya Heru Budi berhasil melanjutkan lagi program sodetan Kali Ciliwung yang diarahkan alirannya menuju banjir Kanal Timur atau BKT. Ini yang menarik menurut saya karena dampaknya cukup besar. Jadi selama PJ Heru Budi melakukan normalisasi pengerukan kali-kali besar yaitu Kali Ciliwung dan kali-kali yang lain dan juga anak-anak kali atau kali-kali cabang di seluruh wilayah DKI Jakarta, terlihat perubahan yang sangat signifikan dan ini diakui oleh warga DKI Jakarta yang tinggal di dekat sungai, seperti yang dikatakan oleh salah seorang netizen berikut ini. Oh, dulu mah nggak kelihatan kali. Karena banyak sampah sih. Kesaksian warga sekitar Kali Item Sentiong, sejak dinormalisasi lagi oleh PJ Heru, sampah berkurang banyak, jadi kinclong, pompa air pun ditambah. Sampahnya berkurang banyak. Dulu kan sampah suka nyangkut tuh. Karena mungkin lumpurnya terlalu banyak, jadi sampai jadi nyangkut. Karena udah dikeruk, sampahnya jalan. Kegiatan kami sehari-hari yaitu satu, pengarungan dan pengangkatan. Seperti ini sampahnya. Hari ini kami mendapat 3 mobil yang kami lakukan hari ini. Menurut netizen, semasa Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, ternyata sungai-sungai di Jakarta tidak ditreatment atau dibersihkan dengan baik sehingga sering terjadi genangan sungai yang menimbulkan dampak lingkungan seperti menjadi tempat pembuangan sampah, kemudian juga menimbulkan bau yang tidak sedap dan pastinya kalau kita lewat di situ akan merasa jijik. Tapi di bawah pemerintahan PJ Heru Budi, kali-kali Jakarta menjadi lebih bagus, lebih jernih dan tentu kita ingat semasa Ahok menjadi gubernur, kali-kali Jakarta juga terlihat bersih dan rapi. Apalagi sekarang ini program normalisasi kembali dilanjutkan oleh Heru Budi yang masa jabatannya sudah mendekati akhir dan dikebut. Kabarnya pada bulan April 2023 ini sodetan Kali Ciliwung sudah selesai. Pastinya ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi genangan air pada saat hujan banjir lebat di Jakarta. Ditambah lagi dengan selesainya bendungan kering di daerah Puncak Bogor, yaitu 2 bendungan kering yang akan menampung ketika air hujan deras sehingga tidak semuanya mengalir ke DKI Jakarta lewat Kali Ciliwung yang dengan program penanganan banjir terintegrasi ini akan membuat warga Jakarta tidak lagi mendapatkan ancaman yang serius, tapi bisa terkurangi resikonya. Nah, tentunya kerja-kerja seperti ini harus kita apresiasi ya. Jangan seperti PKS yang mengatakan bahwa dulu Anies tidak bisa melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung karena alasan pembebasan tanah. Dan juga dia mengatakan bahwa proyek sodetan Kali Ciliwung adalah program Anies yang dilanjutkan oleh Budi. Ini adalah sebuah kebohongan karena sebenarnya program sodetan Kali Ciliwung sudah diinisiasi oleh Presiden Jokowi semasa beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Ahok setelah Presiden Jokowi menjadi presiden. Nah,
Tentunya kita ingat janji Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa apabila beliau menjadi presiden, persoalan penanganan banjir di Jakarta akan lebih mudah. Dua sarana penyokong penanggulangan banjir di Jakarta, yaitu dua bendungan kering di daerah puncak, sudah selesai. Sayangnya program pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi kali-kali di Jakarta tidak dibantu atau tidak didukung oleh Anies dengan alasan teknis, yaitu soal pembebasan tanah yang katanya sulit dan macam-macam. Dan katanya juga tersangkut dengan kasus hukum, gugatan dari warga. Kok bisa ya di tangan Heru Budi semua itu bisa lancar? Soal pembebasan tanah juga lancar, soal-soal hukum juga bisa tertangani dengan baik dan tidak mandek sampai bertahun-tahun. Menurut Presiden Jokowi, proyek sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur di Jakarta Timur itu mangkrak selama 6 tahun. Nah, ini yang memprihatinkan. Disinilah kinerja Heru Budi terbukti bahwa dia mampu mengatasi persoalan-persoalan yang mengancam warga DKI Jakarta, terutama dari masyarakat menengah ke bawah, yaitu banjir. Dan masih ada sebenarnya PR lagi yang belum terselesaikan, yaitu masalah kemacetan. Ya, semoga masalah kemacetan juga bisa segera tertangani dengan baik, sehingga warga Jakarta tidak tersandera waktunya di jalan raya, yang akan banyak membuang-buang waktu dan uang, karena juga akhirnya akan berdampak pada produktivitas ekonomi DKI Jakarta itu sendiri. Ke depan, siapapun yang memimpin Jakarta seharusnya lebih mementingkan program-program yang sudah menjadi suatu kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang pastinya akan memberikan keuntungan bagi warga DKI Jakarta. Ya, ke depan siapapun yang memimpin DKI Jakarta harus memperhatikan itu. Ya, apalagi akan lebih bagus apabila PJ Heru Budi bisa mendapatkan tiket untuk maju dalam Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta. Dan kita juga tidak tertipu lagi dengan jargon-jargon politik agama. Apabila memilih gubernur yang seiman, semua bisa diselesaikan dengan baik. Dan faktanya, kita lihat kinerja Anies selama menjabat gubernur, hasilnya hanya program-program yang sifatnya lipstick. Oh, dulu mah nggak kelihatan kali. Karena banyak sampah, banyak sampah sih. Kesaksian warga sekitar Kali Item Sentiong, sejak dinormalisasi lagi oleh PJ Heru, sampah berkurang banyak, jadi kinclong, pompa air pun ditambah. Sampahnya berkurang banyak. Dulu kan sampah suka nyangkut tuh. Karena mungkin lumpurnya terlalu banyak, jadi sampai jadi nyangkut. Karena udah dikeruk, sampahnya jalan. Kegiatan kami sehari-hari yaitu satu, pengarungan dan pengangkatan. Seperti ini sampahnya. Hari ini kami mendapat 3 mobil yang kami lakukan hari ini.